Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Entruf. Jadi di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang apa aja sih gunanya item-item di in-game yang ada di Apex Legends Mobile. Dan sebenarnya setiap itu tuh gunanya untuk apa gitu. Karena banyak banget macam pertanyaan masuk yang kayak, itu prollernya kok bisa auto sih bang? Bang, kok devotion lu gak ada hentakannya sih bang recoilnya? Nah, hal-hal kayak gitu tuh. Nah, jadi tunggu apa lagi, kita akan langsung masuk aja ke kontennya. Ayo. Oke, sekarang kita udah di firing range ya. Ya, kalian bisa lihat di sini semua, tapi gue tetap lebih suka dari sini. Ini lebih gampang, oke? Oke, jadi yang namanya di Apex Mobile itu ada 5 ya. Yaitu ada barrel, mag ya, extended magazine, optic untuk red dot kali 2 dan sekitar dan teman-temannya. Terus juga ada stock, sama yang kelima terakhir itu ada hop up. Nggak semua senjata punya semua komponen ini. Setahu gue senjata yang punya semuanya itu cuman devotion. Tapi gue mungkin aja bisa jadi salah ya. Longbow untuk sniper ya. Longbow untuk sniper sama devotion untuk apa kita sebutnya, LMG ya sebutannya. Kalau untuk AR kayaknya sih cuman carbine ya yang kita butuh full attachment. Tapi apa iya kita butuh semua attachment untuk bisa supaya aimnya lurus, dan apakah itu benar-benar berpengaruh? Yuk langsung kita tes aja ya. Kita jelasin dulu mulai dari yang barrel pertama. Oke, sampai mag dan lain-lain. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu nih ya, barrel. Oke, kita baca di sini. Slightly reduces recoil. Untuk barrel ya, untuk barrel ini adalah semacam muzzle lah kita sebutannya. Jadi yang bikin stabil recoil itu adalah barrel. Oke. Bukan magazine, bukan optik, bukan stock, bukan juga hop up. Jadi benar-benar cuman pure dari barrelnya aja. Nah, perbedaan dari putih, biru, ungu sama emas ini untuk datanya itu gua udah sempet nemu ya di Apex PC, gue cari-cari. Kalau nggak salah 15%, 20, 25, 30 gitu. Kalau kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin nanti kita akan tes lagi karena beda gitu. Apex Mobile itu sama Apex PC nggak bisa disamain. Jadi gue nggak berani untuk ngomong gitu ya. Maksudnya untuk kasih tahu oke ini berapa belas persen, ini berapa persen. Karena kan nggak ada indikator yang bisa ngekalkulasi ini tuh. Dalam arti misalnya kita pakai putih, kita tembak ini nih. Oke, terus kita lepas. Recoilnya seperti apa gitu kita nggak akan bisa gitu kan tahu berapa persen nih perbedaannya. Makanya gue gak berani ngomong kayak gitu ya. Cuman ya kalian cuman harus pelajarin ini aja intinya. Kalau untuk attachment ya, ini barrel putih, biru, ungu, kuning, kalian selalu pasti pakai aja yang bagus. Dan auto loot itu kan udah pasti kalian otomatis ngambil dan ngegantiin. Misalnya nih contoh nih, kalian punya putih, kalian ketemu yang ungu punya gitu kan, kalian kan pasti dapat. Nah, kurang lebih seperti itu kan kalian nggak usah pikirin lah. Cuman yang ngatur recoil itu, yang ngebuat senjata itu jadi lebih anteng ya untuk kontrol recoilnya, cuman dari barrelnya aja. Oke. Terus lanjut kita ke mag. Extended magazine itu untuk setiap senjata itu berbeda-beda ya. Contohnya aja nih, kalau di carbine dari 20 dia jadi 22 kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan di flatline itu dia dari 22 jadi 27 kalau nggak salah. Nah, jadi beda-beda nih. Gue sempat mikir juga apa berarti 10% ya. Soalnya kan carbine 20 nih, 10%-nya jadi 22. Tapi si flatline ini enggak. Flatline dia dari 22, kalau 10% harusnya jadi 24 kan. Tapi ini enggak, dia jadi 27. Nah, itulah mengapa kalau misalnya kalian nyadar ya, gue tuh males banget pakai senjata kayak semacam carbine atau pokoknya senjata light ya. Nih ya. R99, alternator. Ini tuh gue paling males kalau nggak ada extendednya. Karena menurut gue percuma gitu. Buat apa kita nembak senjata ya, damage-nya nggak gitu sakit dan nggak ada extendednya juga gitu. Jadi kayak udah nggak sakit, terus juga pelurunya dikit. Buat apa gitu? The only thing keuntungan dari kita pakai light ammo adalah ngatur recoilnya lebih gampang biasanya untuk beberapa senjata. Karena biasanya light ammo itu tipikalnya ya, senjatanya itu adalah damage-nya kecil, recoilnya ringan, dan pelurunya tuh firing rate-nya keluarnya cepat gitu. Jadi ini buat pemula tuh enak banget pakai light ammo. Tapi damage-nya geli-geli, jadi kan capek juga gitu. Kayak udah capek-capek kontrol recoil urut gitu kan, lurus kan aimnya udah, tapi gak kena musuhnya, percuma. Makanya gue lebih suka pakai flatline akhir-akhir ini. Nah, ini berbeda-beda ya untuk extended mag ya. Jadi gue saranin extended mag ini cuman minimal banget kalian pakai yang putih deh gitu. Kalau misalnya emang kalian nggak bisa nemu yang biru atau ungu ya, walaupun memang pasti of course lebih bagus ya yang kuning sekalian gitu kan. Cuman gue saranin kalau misalnya kalian pakai light weapon, gue saranin banget harus ada light mag-nya putih deh, minimal banget. Selebihnya aduh
Mendingan jangan deh, mendingan kalian pakai senjata-senjata lain gitu ya, kayak flatline, terus juga kayak pakai prowler nih, enak nih pakai prowler nih. 30 dari awal kan? Kenapa? Karena menurut gue gini, semakin besar magazine yang ada di suatu senjata, semakin besar juga kemungkinan peluru itu tepat sasaran. Contoh kata seperti ini, ada 20 peluru, oke, 20%, oke, atau enggak mungkin gini, 50% dari 20 peluru itu akan kena ke musuh. Berarti tandanya dari 20 peluru, 50%-nya adalah 10 peluru akan kena ke musuh gitu kan. Tingkat akurasi 50% ya maksud gua. Terus seperti ini, kalau misalkan pelurunya itu ada 30, berarti 50% adalah 15. Berarti 15 peluru akan kena musuh. Nah, ini perbedaan 5 peluru ini kan gede banget damage-nya. Bisa nyampe minimal banget 50 sampai 100 damage gitu kan, tergantung dari jenis weaponnya gitu kan. Sama kena headshot apa enggak, kena badan apa enggak, atau mungkin kena kaki gitu ya. Jadi perbedaan 5 peluru ini tuh signifikan banget menurut gua. Bisa sampai 50 sampai 100 damage, dan itu bener-bener penentuan banget gitu. Karena kalau misalnya udah depan-depan di Apex itu sebisa mungkin kurangin reload berlebih gitu ya. Karena kalau misalnya ibaratnya kalian terlalu sering reload, ya ujung-ujungnya musuh bisa nge-spray kalian. What if mereka nge-spray ketika lu reload, itu udah paling parah banget, udah kacau banget. Nah, terus kita akan ngecek untuk deskripsi dari extendednya itu sendiri ya. Kita cek aja deskripsinya. Dari yang putih, slightly increases rate of fire. Tandanya apa? Rate of fire itu seberapa cepat keluar pelurunya ke target musuh. Untuk biru, dia naikin magazine size dan ngurangin reload time, ngurangin waktu yang dibutuhkan sebuah senjata untuk bisa reload. Untuk ungu itu kurang lebih sama, tapi gue nggak tahu nih apakah biru sama ungu ini tulisannya kan sama-sama reduces reload time. Apakah sama-sama ngurangin waktunya sama? Kita tes aja coba ya, kita sekilas aja tesnya. Contoh kita pakai carbine, kita pakai ungu, kita tembak satu peluru, kita reload 1,3. Lalu kita pakai biru 1,4. Ah, berarti beda ya. Coba kita pakai putih 1,5. Lalu coba kita lepas. Oke, terakhir kita pakai yang emas ya. Coba kita tembak 1,4 ya. 1,4. Coba kita cek lagi. Enggak ada ya. Malah lebih bagus ungu loh. Wow, this is weird. Wow. Atau mungkin malah ungu lebih bagus. Oh, gua nggak tahu deh. Apakah ungu lebih bagus dari emas atau mungkin sama aja. Cuman perbedaannya adalah dia bisa auto reload. Itu aja menurut gua. Oke, ini kan untuk light ammo ya. Coba kita cek untuk senjata AR. Yang paling gampang aja ditemuin ya, flatline ya. Coba kita tes dulu dari tanpa extended. 2 detik ya. Sama ya, sama-sama 2 detik. Berarti extended putih di heavy itu nggak ngaruh apa-apa. Coba kita pakai biru 1,8 kah? 1,8. Oke. Sekarang kita pakai ungu 1,7. 1,7. Kalau kalian penasaran gue ngeliatin apa dan nggak jelas di layar, kita tabelin aja nih. Kalau kelihatan kan? Oke. Berarti 2 putih, biru 1,8, ungu 1,7, emas coba kita cek. Sama. Oke, berarti tandanya fix ya, ungu sama emas itu sama. Perbedaannya, emas itu bisa auto reload gitu. Perbedaannya ungu sama emas itu ternyata nggak sesignifikan itu, tapi dia cuma bisa reload aja. Reloadnya pun berapa lama sih sebenarnya, kita tes ya. Wow, lama banget sih. Oke, tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya, kalau masih ada pelurunya, dia lebih cepat. Mau berapapun itu. Mau kita keluar 1 peluru, dia tetap 2 detik untuk flatline ya. Mau dia tinggal 1 pun, dia juga sama 2 detik. Tapi kalau misalnya kita tembak sampai habis pelurunya, jadi 2,8. Oke, sebentar. 2,8. Catat ya. Nanti di screen kita tampilin 2,8 kalau sampai habis pelurunya flatline. Kalau pakai emas dia jadi 2 detik. Tapi kalau misalnya kita pakai emas dan kita habisin berapa? 2,4. Wow. Berarti sebenarnya menurut gua apapun itu extendednya, asalkan kalian bisa reload tepat sebelum pelurunya habis, itu akan jauh lebih efisien. Contoh ya. Nah, ini akan lebih efisien ketimbang kita nembak kayak gini. Wow, itu jauh loh perbedaannya loh. 0,7 detik loh guys. Ini sama ini. Oh, lihat ya. Ceklek.
Berarti kita harus sering-sering reload guys. Kalau di game-game FPS lainnya paling anti tuh reload gitu. Yang gue pelajarin juga ya. Dari gue main semua game FPS lah yang pernah gue cobain ya. Tapi kalau misalnya di Apex itu kita justru harus sering-sering reload. Wow, this is new guys. Gue jadi penasaran deh kalau Carbine. 1,4. Tapi kalau tadi 2,1 detik. Bedanya 0,7. Wait, bentar. Jangan-jangan kalau energi juga sama nih. Berarti dia mainannya persenan, guys. 2,5 ya? 2,5. Kalau sampai habis berapa nih? Untuk energi nggak ngaruh. Reduce reload time, enables auto reload, sama significantly increases armor capacity. Nggak berpengaruh di senjata energi kah? Sebentar. 2 detik kah? Di Frozen tuh reloadnya lebih cepat. Oh, 1 peluru pertama ya mesti. Coba kita tes reload. Berarti 2 detik ya? Oke, 2 detik ya. Coba sampai habis pelurunya. detik. Oke, untuk energi dia beda ya justru ya. Apa jangan-jangan semua senjata berbeda? Oke, mungkin kita akan coba-coba lagi. Mungkin kalian juga bisa coba-coba sendiri ya. Coba triple attack. 2 detik. Itu kalau ngaruh. Oh, cuma havoc doang. Tapi kalau havoc itu sama aja loh. Kita nembak 1 peluru, keluar 1 peluru, terus kita reload, sama kita tembak sampai habis, dia nggak ngaruh. Tapi menurut gue itu bug sih. Karena di semua senjata lainnya dia ngaruh kok. Perbedaannya 0,7 detik. Kalian inget ini guys ya. Kalian boleh share ke teman-teman kalian semua yang kalian yang main Apex Mobile juga ya. Usahain reload tepat sebelum pelurunya habis, itu akan jauh lebih efisien. Tapi kalau misalnya emang kalian nggak pede kayak gitu, ya udahlah sisain aja 5 peluru gitu kan, 5 peluru terakhir reload. Itu kan lebih cepat, 0,7 detik loh. Beberapa senjata itu hampir 40% loh. 30%, 40% lebih cepat loh. Wow. Flatline, bentar, kita tanpa ini 2 detik 2,8. Ungu dah. Berapa nih? 1,7 ya? 1,7, harusnya ini 2,4 nih. Iya bener, 2,4. Flat 0,7 detik. Nge-reload sebelum peluru kalian habis. Dalam artinya kalian reload manual ya, bukan di-reloadin sama karena pelurunya habis ya. Akan memberikan kalian waktu tambahan 0,7 detik. Dan itu krusial banget. 0,7 detik itu bisa setara sama 2 peluru kali. I learn something new guys. Oke, kita lanjut ya ke bagian optik. Oke, jadi untuk optik itu dia ada untuk SMG ya. Ini untuk R99 ya. R99 itu cuman bisa pakai sampai scope kali 2 doang. Tapi untuk scope kali 3 ke atas dia nggak bisa pakai. Jadi mentok kali 2 ya. Nah, untuk SMG, khusus untuk SMG ya, dia bisa pakai namanya ini nih, digital threat. Dalam artian dia bisa tembus pandang. Tapi tembus pandangnya nggak tembus tembok ya, kalangan. Baru bisa lihat. Kalian bisa lihat tes juga sama ini, asapnya ini konflik ya. Ini kan nggak kelihatan nih. Oh, kelihatan. Oh, lihat. Nah ini bagus banget untuk legend-legend kayak Caustic, kayak Bangalore, itu bagus banget pakai ini. Tapi gue saranin, menurut gue kayaknya Bangalore paling bagus sih pakai pakai digital threat ya. Nah untuk digital threat itu ada 2 ya. Yang pertama untuk SMG, kedua untuk sniper. Ya untuk sniper, sebentar kita cari dulu senjatanya. Tinel, lalu kita pakai ini. Nah ini untuk sniper ya, ini juga sama. Lihat. Ya, untuk sentinel dia juga bisa pakai. Kita lanjut lagi. Nah, lalu pasti pertanyaannya seperti ini. Bang, kalau gitu scope apa bang yang paling bagus bang menurut lu? Nah, untuk scope kali satunya, gue saranin kalian kalau misalnya nggak pakai red dot, kalian pakai holo. Ini menurut gue bagus banget. Holo juga bagus nanti. Ini bagus. Ya. Tapi holo itu gue pakai biasanya untuk SMG ya, untuk pokoknya senjata-senjata jarak deket lah. Karena biasanya holo itu lebih cenderung gunanya tuh untuk nge-tracking orang. Karena kan nggak gitu ngaruh. Tapi kalau kita ngomong soal tapping lebih akurat mana, itu red dot lebih akurat menurut gua. Jadi kali satu sama holo itu gua saranin untuk jarak dekat ya. Nah, untuk jarak menengah sampai jarak jauh, gua saranin kalian cuma pakai kali 2 sama kali 2 kali 4. Ini, cuma 2 scope ini aja yang bagus. Ini paling bagus, kali 2 paling bagus, kedua ini, ketiga baru ini. Yang nggak kepake itu scope pokoknya cuma ini doang nih. Ini menurut gua kurang apa ya?
gak gitu kepake entah kenapa. Gua nggak suka aja gitu, kayak tampilannya aneh gitu, nanggung liatnya. Nanggung gitu, mau di zoom juga kayak nanggung ya, skopnya kayak aneh bentuknya. Mau dikali 1 kayak terlalu besar gitu untuk sensor merah di tengahnya gitu. Jadi kita susah untuk ngeliat musuhnya. Tapi kalau misalnya kali 2 dia clear. Tuh clear. Untuk ngalahin headshot pun juga gampang. Ngatur recoilnya juga gampang pakai kali 2. Nih. Oh ada. Kita tes lagi. Gampang pakai kali 2. Jadi waktu dia nembak, balat drop itu akan kelihatan kalau pakai kali 2 ya. Kita tes. Ada. Kelihatan kan pelurunya? Kali 2, kali ini pun juga bagus nih. Kayak gini nih. Jadi ini tuh kayak versi kali 2x2-nya cuman kali 1x2-nya cuman ini versi yang lebih besar lagi nih, Mbak. Tuh, lihat ya. Ini bisa di skopin tapi gua nggak pernah pakai nih skop kali 4. Oh iya, gila, liar banget ini ya sentinya. Coba kita kecilin ya. Kita tes ya, apakah bisa dipakai, guys? Better lah. Oh, aneh nih 35 dia keberatan. Oh, lihat ya, keberatan. Coba kita tes lagi. Oh, kencangan deh. Dia nggak bisa stay di kepala. This is why guys ya. Ini adalah alasannya kenapa gua nggak pakai scope ini. Karena susah buat dikendalikan gitu. Maksudnya untuk kali 4-nya, untuk kali 2-nya enak banget sih. Nah, ini yang terakhir nih guys ya. Bentar, kita bahas hop up dulu. Untuk hop up itu di sini kan ada hammer point sama double tap trigger. Sabar. Kita cek dulu semuanya nih. Untuk skull piercing ya. Wingman cuma bisa dipakai sama wingman sama longbow. Itu ningkatin damage-nya itu nggak gitu signifikan ya. Untuk wingman kalau nggak salah cuma beda 10% ya. Tapi kalau di longbow mari kita tes. Oke, tembak kepala ya. 138 110, bedanya 20%. Berarti di wingman bedanya 10%, di longbow itu bedanya 20%. Oke. Nah, pokoknya intinya skull piercing ini gunanya untuk meningkatkan damage yang diarahkan ke kepala. Oke, untuk turbocharger itu bisa dipakai di Havoc sama di Fusion. Gunanya untuk apa? Reduces auto fire spin up time for compatible weapon. Intinya adalah untuk beberapa senjata yang ngeden. Nah, contohnya Havoc nih. Nah, ini kalau pakai ini turbocharger ya. Tembak dia langsung keluar, tapi kalau misalnya nggak pakai, dia ngeden dulu. Oh. Ini bagus banget kalau kalian pakai Havoc dan Devotion. Please banget pakai senjata ini kalau kalian pakai turbocharger ya. Kalau kalian nggak punya turbocharger, menurut gua susah gitu buat dipakai. Kenapa? Karena ketika musuh nih, contoh nih, musuhnya tuh kayak gini nih, set gitu, nongol nggak. Kalau kalian nggak pakai turbocharger, begitu dia nongol, nggak jadi lagi, dia udah nembak ke lu, nggak jadi lagi. Tapi jadi yang harus kalian lakukan adalah pre-fire doang palingan. Gitu, which is kalau misalkan kalian ibaratnya musuhnya jago ya, dia cuma tinggal nunggu kalian reload, lalu kalian akan dipush sama dia gitu. Menurut gua rugi banget sih kalau nggak pakai turbocharger. Oke, lanjut ya. Select fire cuma bisa dipakai sama prowler. Nah, prowler ini adalah senjata favorit gua. Oke. Kalau tanpa pakai select fire, dia akan keluarin 5 peluru sekali ngeburst. Tapi kalau pakai select fire, dia jadi bisa auto. Dan prowler itu adalah senjata SMG paling sakit, atau bahkan mungkin senjata paling sakit yang ada di Apex ya, itu adalah prowler. Lebih sakit daripada R9N. Itu damage-nya kalau nggak salah beda sampai 50% gitu. Yang berikutnya, double tap trigger bisa dipakai sama Eva sama G7 Scout. Kalau misalnya kalian pakai attachment ini, setiap kali kalian ngeklik 1 kali gitu ya, intinya itu keluar 2 peluru. Ya, contohnya G7 kita pakai ini, dia jadi 2 peluru. Tapi kalau tanpa, nah ini biasanya dipakai di Eva ya, tapi kadang-kadang jadi kurang nyaman aja gitu karena dia recoilnya beda ya. Coba kita tes ya. Contoh nih, kalau misalnya pakai double tap trigger. Tuh, delaynya lama, der. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai, nangkap pak. Jadi mana yang kalian suka gitu? Apakah sekali klik keluar der langsung kena semua ke musuh, tapi jedanya juga lama? Oh sorry, gini. Gue tahan ya.
Ini gue tahan tuh. Tapi kalau misalnya gue lepas, gue tahan juga. Dek ya, dibandingin sama dadar. Nah, mana yang kalian suka? Kalau gue sih gue gak suka pakai double tap trigger ya. Dulu sih gue suka sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah hammer points. Hammer points ini bisa dipakai sama Mozambique sama P2020. Nah, ini gak banyak orang yang tahu ya, tapi sebenarnya Mozambique sama P2020 itu sakit banget parah ya. Kita tes aja. Meningkatkan damage yang diarahkan ke musuh ketika mereka nggak punya shield lagi gitu, kurang lebih. Ya. Ini 18 ya. Nah, ini berapa nih step kali ini? 27. Oke. Tapi kalau misalnya kita lepas, kebadannya tetap sama harusnya. 18. Tapi setelah ini nih 18. Bedanya dari 18 ke 27 itu 50% perbedaannya. Oh. Yang harusnya 4 hit doang, dia butuh 6 hit tadi tuh. 4 hit kan 27 kali 4 ya. Kita coba sekarang pakai Mozambique. Nah ya, Mozambique kita tes ya. 45. Nah ini berapa nih? 60 damage-nya. 2 hit doang orang mati guys kalau pakai hammer point. Ini sakit banget parah. Kita tes ya. Kalau tanpa pakai hammer point 45. 45 ke 60. Yang harusnya dia 3 hit ya, ini jadi cuma 2 hit doang. Kita tes seberapa cepat ngekillnya kalau pakai full attachment ya. Bayangin 40 doang cuy. Kita tes ya. 1, 2, 3, 4. Gila. Ini bagus banget ini Mozambique. Reloadnya cepat lagi. Reloadnya cepat. Keluar peluru cepat. Cuman ya itu, dia harus bener-bener deket banget biar bisa efektif. Oke, kita akan langsung masuk aja ke bagian terakhir ya. Untuk stocks ini menarik banget guys. Ya, ini untuk stocks ini menarik banget. Jadi kalau misalnya kita baca deskripsinya, ya ini fungsinya adalah untuk meningkatkan handling dan mengurangi aim drift. Begitupun juga sama ya, sama sniper stock juga sama. Gunanya untuk meningkatkan handling ya, fast handling, mempercepat handling, sama ngurangin aim drift. Aim drift itu gue juga baru tahu gunanya apa. Jadi aim drift itu basically adalah seperti ini. Ketika kalian ngeker, itu kan harusnya scope itu kan digoyang-goyang set gitu kan. Itu tuh di Apex PC ada dan di semua game FPS itu biasanya ada ya. Jadi kalau misalnya kita scope nih kayak gini nih, kurang lebih konsepnya. Ini pun gue juga baru tahu ya. Kalau misalnya kita lepas, harusnya dia goyang. Tapi di mobile nggak goyang. Nah, oke. Kita tes. Sama persis. Dari putih ke ungu sama persis ya. Bahkan tanpa ya. Tanpa pakai sniper, pakai stock juga sama. Tapi kalau misalkan dia pakai ungu juga sama. Di sniper pun juga gitu. Tadi gua tes ya. Nah, ini kali 4. Coba kali 8. Dia nggak gerak. Tapi kalau kita lepas, dia juga nggak gerak. Tandanya aim drift ini itu nggak ada di Apex Mobile, atau mungkin belum ada ya. Mungkin nanti next patch bakalan diadain ya, mungkin di season berikutnya. Tapi untuk sekarang ini stok itu hampir nggak ada gunanya. Lalu kita akan masuk ke bagian faster handling. Gunanya apa sih faster handling? Gunanya tuh sesimpel ini aja. Kalian punya 2 senjata, kalian ganti senjata, dia lebih cepet. Udah itu doang. Kita coba pindah ya ke Sentinel ya. Oh, udah, itu perbedaannya benar-benar cuma sepersekian milisecond. Mulai dari tanpa stok ya sampai pakai stok ungu sekalipun, itu perbedaannya cuma sepersekian second. Tandanya, kesimpulannya adalah stok itu nggak guna ya. Stok baik mau buat di AR ya, stok biasa yang buat di AR, sampai stok yang untuk sniper itu dua-duanya nggak ada gunanya. Karena gue pikir, oh berarti kalau misalkan aim drift, oh mungkin kalau untuk scope jarak jauh pakai sniper mungkin ngaruh kali ya. Ya kan gue pikir gitu kan, ternyata nggak ngaruh sama sekali gitu. Gue udah pakai scope jarak jauh sniper, dia tetap aja nggak goyang karena nggak ada aim drift tuh. Tapi nanti next time, kalau misalnya ibaratnya udah diupdate lagi Apex Mobile ya, ketika kalian scope jauh dan dia biasanya gerak kenceng gitu. Karena kan yang realnya adalah ketika orang ngeker ya, manusia ngeker, dia kan nggak mungkin diem gini. Dia pasti akan gini loh, gerak dikit ya. Itu untuk ngurangin aim drift namanya ya. Dan kesimpulan akhirnya adalah stok ini gak guna sama sekali. Oke, jadi kalau misalnya kalian ada stok, gak usah rebutan, gak usah pusing, karena ini gak guna sama sekali. Yang ngaruh di recoil itu cuman barrel. Ya, cuman barrel. Untuk optik juga gak ngaruh, cuman perasaan kita aja ya, lebih nyaman pakai scope ini, lebih nyaman pakai scope itu. Itu cuman perasaan aja, cuman barrel aja yang ngaruh secara statistik.
Oke. Nah, untuk reload time itu ngaruh banget untuk extended mag. Gue juga baru tahu kalau ternyata extended mag itu ngaruh sama kecepatan kita reload. Jadi kalau misalnya kalian ketemu di awal-awal, kalau misalnya ibaratnya kalian yang satu nih punya attachment full, yang satu nggak punya attachment, itu probabilitas orang yang punya attachment full untuk menang itu akan jauh lebih tinggi ketimbang orang yang nggak punya attachment sama sekali. Tapi kembali lagi itu semua kembali sama aim kalian masing-masing gitu. Oke, jadi gitu aja guys untuk penjelasan semua item ya, atau mungkin attachment kita sebut ya, semua attachment yang ada di Apex Mobile. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, jangan lupa juga untuk di share, jangan juga di subscribe channel ini supaya cepet-cepet 1 juta subscriber. Karena gue udah lama banget nih guys pengen 1 juta subscriber tapi nggak kesampe-sampean. Oke, gue gak bosan-bosannya untuk ingetin sekali lagi ke kalian untuk selalu menjaga positive play. Kenapa? Karena gue pengen banget nih, gue sama teman-teman yang nonton video ini, sama semua player dari komunitas Apex Mobile ya, baik kompetitif maupun non kompetitif nantinya, itu kita tuh semua bisa bergabung, bisa main bareng, bisa have fun, dan bisa ngejaga komunitas ini supaya tetap positif dan terhindar dari drama apapun itu. Oke, jadi gitu aja. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian kalau misalnya ini bermanfaat videonya, dan kita ketemu lagi di next video. Bye bye. The Apex Games. Here we go. Ready up. A breakneck battle where no two matches are the same and only the strong survive. We've got Team Deathmatch, 3v3, Battle Royale, and Quick Battle. Move it or quit. 2 basuras left. They can watch each other die.